Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syarifah Rizky Aulia dengan NIM 4444-2029 dari kelas 4C. Pada mata kuliah analisis pangan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review tentang analisis kadar air dengan metode NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Nah, pada mata kuliah kali ini, yaitu diampu oleh Ibu Winda Nurtiana, STP MSI. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu kadar air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau bisa disebut juga dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa berat kering adalah berat bahan setelah mengalami pemanasan beberapa waktu tertentu, sehingga beratnya tetap konstan. Pada pengeringan, air yang terkandung dalam bahan tidak dapat seluruhnya diuapkan. Kadar air merupakan pemegang peranan penting, kecuali temperatur. Maka aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan ketengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, atau kombinasi antara ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan air di mana kini telah diketahui bahwa hanya air bebas yang dapat membantu berlangsungnya proses tersebut. Nah, kadar air ini merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan khususnya, karena kadar air itu dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan juga cita rasa pada bahan pangan. Jadi kadar air dalam bahan pangan ini ikut menentukan juga kesegaran dan daya awet pada bahan pangan tersebut. Karena kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan hamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, penting bagi kita sebagai mahasiswa teknologi pangan untuk dapat bisa menganalisis kadar air. Nah, salah satunya adalah menggunakan metode NMR. Karena dengan kita mengetahui bagaimana cara menganalisis kadar air pada bahan pangan, jadi kita juga dapat mengetahui berapa banyak kadar air yang terkandung di dalamnya dan juga seberapa berpengaruh pada kualitas bahan pangan yang kita ambil tersebut gitu. Nah, selanjutnya air dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu air bebas, seperti yang tadi telah saya singgung sedikit mengenai air bebas. Terus yang kedua adalah air terikat, dan yang terakhir ada air yang dalam keadaan terikat kuat. Nah, air bebas terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Sedangkan air terikat secara lemah karena teradsorpsi pada permukaan koloid, makromolekul seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Selain itu juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat yang ada dalam sel. Air dalam bentuk ini masih memiliki sifat air bebas dan dapat dikristalkan dalam proses pembekuan. Seperti itu. Nah, ikatan antara air dengan koloid merupakan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini nantinya akan kita jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya mengenai pembahasan dari NMA ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah air dalam keadaan terikat kuat seperti tadi telah saya mention sebelumnya, yaitu air yang membentuk hidrat. Nah, ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan ataupun diuapkan. Air jenis ini tidak membeku meskipun didinginkan pada suhu 0 derajat.
Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dari ketiga bentuk ini dapat kita ketahui bahwa air ini, karena kan air ini ada yang berbentuk bebas, ada pula yang berbentuk terikat kan, baik dalam matriks bahan maupun di dalam jaringannya seperti itu. Nah, air yang berbentuk bebas ini sangat mudah menguap karena biasanya terdapat pada permukaan bahan pangan. Jadi si air bebas ini mudah menguap. Nah, kadar air ini perlu kita ukur dengan kita mengetahui ketiga bentuk kadar air yang telah disebutkan tadi. Kita dapat mengetahui atau kita dapat mengukur dan juga menentukan umur simpan suatu bahan pangan. Dengan demikian, suatu produsen juga saat kita mengetahui dan juga kita telah menganalisis bagaimana dampak dari adanya air dalam bahan pangan tersebut, produsen makanan pun atau produsen makanan olahan pun dapat langsung mengetahui umur simpan produknya tanpa harus menunggu sampai produknya busuk. Jadi kita sudah bisa menganalisis ya, bisa memperkirakan gitu sampai bagaimana gitu kualitas bahan pangan ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya air bebas, seperti yang tadi telah dijelaskan, air bebas ini dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan pangan, seperti proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Sedangkan kadar air dalam bentuk lain tidak membantu terjadinya proses kerusakan pada bahan pangan. Jadi yang bisa merusak proses yang bisa membantu proses perusakan itu adalah yang airnya itu berbentuk air bebas gitu. Sedangkan kalau misalnya air terikat itu dia tidak merusak bahan pangan seperti itu. Sehingga kadar air bukan parameter absolut untuk dipakai meramalkan kecepatan terjadinya kerusakan bahan pangan. Jadi dia ini bukan satu-satunya parameter seperti itu. Nah, dalam hal ini digunakan pengertian aktivitas air atau AW untuk menentukan kemampuan air dalam proses-proses kerusakan bahan makanan. Nah, hubungan kadar air dan juga air bebas atau AW ini ditunjukkan dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air, semakin tinggi pula nilai AW. Nah, tapi hubungan tersebut tuh tidak linier, melainkan berbentuk kurva sigmoid. Kadar air dinyatakan dalam persen dalam skala 0 sampai 100, sedangkan nilai AW-nya itu sendiri atau aktivitas air dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran 0 sampai dengan 1,0. Nah, kurva hubungan antara kadar air dan juga AW bahan disebut juga sebagai kurva isoterm sorpsi lembab atau ISL. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Nah, apa sih NMR itu? Nah, NMR adalah atau spektroskopi resonansi magnetik nuklir dalam bahasa Indonesianya, atau yang biasa umumnya kita sebut dengan spektroskopi NMR, adalah teknik analisis yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu. Nah, jenis spektroskopi ini menentukan sifat fisik dan juga kimia dari atom atau molekul di dalamnya. Medan magnet intramolekuler di sekitar atom dalam molekul mengubah frekuensi resonansi, sehingga memberikan akses kerincian struktur elektronik molekul dan gugus fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kadar air dengan menggunakan metode NMR. Nah, resonansi nuklir magnetik ini merupakan salah satu cara menentukan analisis kadar air atau salah satu penentuan kadar air dengan metode fisis. Jadi dalam penentuan kadar air ini ada dua metode, ada metode kimia dan juga ada metode fisika gitu, fisis. Nah, kalau kimia itu seperti termovolumetri dan lain sebagainya, di metode fisika itu salah satunya ada NMR. Nah, penentuan kadar air cara ini berdasarkan kepada sifat-sifat magnetik dari inti atom yang mampu menyerap energi dengan kondisi yang terkendali. Absorpsi energi datar merupakan indeks zat yang dikandungnya. Nah, energi yang diserap oleh inti atom hidrogen ini yang diserap oleh molekul air dapat merupakan suatu ukuran dari banyaknya air yang dikandungnya oleh bahan tersebut. Nah, untuk itu diperlukan kurva standar yang menggambarkan antara banyaknya energi yang diserap dengan kandungan air.
Nah, inti atom dianggap sebagai kumpulan partikel dasar atau proton dan juga neutron yang terikat bersama melalui gaya inti atau nuklir. Nah, gaya elektromagnetik yang menyebabkan semacam arus atau muatan mencegah proton membentuk ikatan tanpa neutron. Selanjutnya, gaya inti kuat ini sangat kuat bila dibandingkan dengan gaya gravitasi atau dengan gaya elektromagnetik. Akan tetapi, karena gaya inti kuat ini hanya bekerja dalam jarak yang sangat pendek, isotop suatu uh, akan tetapi karena gaya inti kuat ini hanya bekerja dalam jarak yang sangat pendek seperti itu. Nah, isotop suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron di dalam intinya. Isotop suatu unsur memiliki massa yang berbeda sehingga menghasilkan sifat yang berbeda pula yang berkaitan dengan stabilitas relatif, jenis peluruhan radioaktif dan sejenisnya. Nah, isotop-isotop dari sampel dari unsur tertentu dapat dipisahkan dengan menggunakan sentrifugasi atau spektrofotometer massa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip analisis kadar air metode NMR. Nah, bila suatu senyawa ini mengandung hidrogen atau karbon diletakkan dalam bidang magnet yang sangat kuat dan diradiasi dengan radiasi elektromagnetik, maka inti atom hidrogen dan karbon dari senyawa tersebut akan menyerap energi melalui suatu proses absorpsi yang dikenal dengan resonansi magnetik seperti yang tadi telah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini juga sudah dimention gitu tentang ikatan hidrogennya dan juga karbon seperti itu. Nah, absorpsi radiasi ini terjadi bila kekuatan medan magnet sesuai dengan frekuensi radiasi elektromagnetik. Nah, analisis kadar air metode NMR ini didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Nah, energi yang dipakai dalam pengukuran berada pada daerah gelombang 75 sampai dengan 0,5 M atau pada frekuensi 4 sampai dengan 600. Nah, yang bergantung pada jenis inti yang diukur. Nah, untuk untuk analisis kadar air di NMR ini sendiri seperti ini gambaran diagram alir dari proses analisis NMR ini seperti yang terlihat pada gambar seperti itu. Nah, inti atom yang dapat diukur dengan NMR ini. Jadi sebenarnya sebelum pembahasan ini pada NMR ini pada metode NMR tidak semua inti atom dapat dilakukan pengukuran gitu. Jadi pada saat kita ingin melakukan pengukuran menggunakan NMR, ada syarat atau karakteristik atau kategori-kategori tersendiri yang sudah ada yang menandakan bahwa dia itu bisa dilakukan pengukuran atau tidak bisa dilakukan analisis menggunakan metode NMR. Nah, untuk inti atomnya sendiri memiliki karakteristik yaitu berbentuk bulat, berputar, bilangan kuantum spin-nya itu setengah, dan juga memiliki jumlah proton atau neutron ganjil seperti 1H, 19F, 31P, 11B, atau 13C. Jadi hanya dengan yang memiliki kualifikasi seperti ini saja yang dapat digunakan dalam atau dilakukan pengukuran dengan menggunakan NMR seperti itu. Nah, inti-inti atomnya sendiri dapat dikelompokkan menjadi atom yang mempunyai spin dan tidak mempunyai spin. Jadi ada dua inti atom, yaitu yang memiliki spin ataupun tidak memiliki spin. Nah, suatu inti berspin akan menimbulkan medan magnet kecil yang ditujukan oleh suatu momen magnet inti berupa suatu vektor. Di antara inti-inti yang lebih umum yang memiliki spin dan tidak memiliki spin yaitu, nah di sini sudah tertera gambar di mana ada dua jenis spin yang dua jenis inti atom. Yang satu ini tidak ada momen magnet dan yang satu lagi ada momen magnet. Nah, di sini terlihat ya ada
memiliki perbedaan spin. Di sini ada angka spinnya itu berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya tentang bilangan quantum spin. Nah, di sini juga ada tertera bilangan quantum spinnya, di mana bilangan quantum spin di sini ada yang 0, ada bilangan kuantum setengah, dan juga ada bilangan kuantum 1, 3/2, 5/2. Nah, terus di sini juga dapat kita ketahui, seperti yang sebelumnya kan dijelaskan ya, bahwa yang memiliki jumlah proton atau neutron ganjil saja yang dapat dilakukan pengukuran menggunakan NMR. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini yang mana yang memiliki angka-angka ganjil dan yang mana memiliki angka-angka genap tuh. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin melakukan pengukuran, berarti kita harus memilih yang jumlah proton atau neutronnya angkanya itu ganjil seperti itu. Bisa kita lihat ya teman-teman di sini gitu yang mana yang angkanya ganjil dan yang mana yang genap. Maaf sebelumnya. Nah, jadi di sini ada yang membedakan adalah dengan angka yang seperti ini, dengan keterangan yang seperti ini, ada yang memiliki tidak, ada yang tidak, maaf, terlewat. Jadi ada yang tidak ada momen magnet dan juga ada yang menimbulkan momen magnet. Nah, dengan yang seperti ini yang dapat menimbulkan momen magnet, berarti dia ini bisa dilakukan pengukuran menggunakan pengukuran NMR seperti itu. Ya, baik. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terkait analisis kadar air menggunakan metode NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Mungkin saya meminta maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari salah-salah kata ataupun adanya salah penjelasan dalam penyampaian ataupun secara teori. Barangkali ada yang keliru dari yang saya sampaikan atau ada yang tidak sesuai dengan teori yang ada, mohon dimaafkan, dan juga kritik dan saran pun saya terima dengan sebesar-besarnya. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.